Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Imam Oyomi. Saya sebagai Marketing Manager Sambal Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Sambal Nusantara ini terkait transformasi digital dan peningkatan omset UMKM kuliner. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang bisnis bisnis ini. Nah, Sambal Nusantara ini merupakan UMKM yang memproduksi sambal botolan lokal otentik seperti sambal roa, sambal matah, dan sambal baja. Berbasis di Bogor, beroperasi sejak tahun 2019. Kondisi saat ini, 80% penjualan masih secara offline seperti toko-toko kecil atau reseller. Nah, untuk digital marketing Sambal Nusantara ini masih sangat minim, serta belum memaksimalkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Selama 2 tahun terakhir, pertumbuhan penjualannya mendatar akibat ketergantungan pada pasar fisik lokal. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada data serta analisis pasar dari 2024 sampai tahun 2025. Nah, untuk penjualan makanan pedas ini memiliki rentan nilai yang bagus, meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Nah, untuk 65% pembeli itu melakukan pembelian secara online dari marketplace. Selanjutnya untuk pertumbuhan UMKM itu naik sekitar 29% sejak era TikTok Shop. Nah, untuk preferensi itu dapat dicari dengan mengetik produk lokal otentik. Nah, nanti akan keluar yaitu produk kita Sambal Nusantara. Lanjut. Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan sambal Nusantara ini dirasa otentik serta rasa khas Nusantaranya tersebut. Yang kedua itu ada harga yang terjangkau. Yang ketiga, value UMKM lokalnya. Selanjutnya itu ada opportunities, yaitu kesempatan, di mana kita dapat memanfaatkan tren yang lagi marak pada saat ini, yaitu kuliner lokal. Yang kedua itu kita dapat memanfaatkan potensi viral pada TikTok Shop. Yang ketiga juga dukungan pemerintah untuk digitalisasi. Selanjutnya yaitu ada kelemahan berupa weakness, nah, di mana branding atau visual yang masih lemah dari Sambal Nusantara ini. Yang kedua itu ada distribusi yang masih terbatas, dan yang ketiga itu ada proses produksi yang masih manual sehingga belum maksimal untuk jumlah produksinya. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman, di mana dominasi brand sambal nasional, banyaknya kompetitor online baru, dan fluktuasi harga bahan baku menjadi ancaman di masa depan pada sambal Nusantara ini. Lanjut. Nah, selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam. Perkenalkan, nama saya Fajar Utama. Saya menjabat sebagai Development Business Manager, yaitu pertama tujuan proyek 12 bulan, 50% peningkatan omset, serta 100.000 target followers, dan 5 kota ekspansi. Bertransformasi dari produk lokal Bogor menjadi brand sambal nasional yang terstandarisasi dan digital ready. Lanjut. Hmm. Strategi utama, yang pertama itu digital marketing. Konten harian Instagram dan TikTok, seperti resep dan lain-lainnya, berkolaborasi dengan influencer mikro atau food reviewer. Selanjutnya, optimalisasi marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, dengan menggunakan voucher dan bonding, serta TikTok Shop live selling rutin sekitar 3-4 kali seminggu. Selanjutnya itu ekspansi distribusi, rekrutmen 100 reseller baru, dan penetrasi ke 5 kota besar. Lanjut. Timeline implementasi dalam waktu 6 bulan. Bulan pertama itu kami akan membangun fondasi digital, yaitu rebranding, foto produk pro, serta setup akun marketplace. Sekitaran bulan 2-3 itu kami akan melakukan aktivasi konten, mulai konten harian, live TikTok, serta record reseller. Dan bulan 4-3 itu kami akan melakukan ekspansi dengan masuk 20 reseller kota besar dan juga melakukan kampanye sambal mendunia. Dan di bulan terakhir, kami akan melakukan evaluasi dengan review performa, optimasi iklan, serta scale up produksi atau skalanya. Lanjut. Rekomendasi strategisnya, yang pertama itu kami akan fokus TikTok Shop sebagai sumber lead utama, dan selanjutnya memperkuat identitas lokal premium, dan mempercepat akuisisi mitra seller, dan juga kami akan menjaga konsistensi konten marketing, serta inovasi
varian rasa baru di Key 3. Baik, saya akan kembalikan ke Bapak Imam. Nah, baik, sekian presentasi kami kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran itu boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam dan Bapak Fajar yang telah menyampaikan presentasi strategis bisnisnya. Saya Muhammad Torik Nabil Putra, merupakan Finance Manager dari Sambal Nusantara, ingin bertanya, bagaimana kira-kira kalian dapat memastikan kampanye ini bisa menghasilkan penjualan yang tidak hanya eksposur saja? Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Nabil atas pertanyaannya. Jadi, kami menggunakan voucher, di mana voucher ini bernama voucher tracking. Jadi, di setiap promosi yang kami lakukan, dapat melihat berapa banyak yang melihat outlet setelah melakukan promosi ini. Target konversinya juga sekitar 50%. Sekian dari jawabannya. Bagaimana Bapak Nabil? Baik, terima kasih Bapak Imam. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan atau saran dari rekan-rekan sekalian? Izin Bapak, saya mau Maksa. Saya sebagai personal supervisor izin memberikan saran. Bahwasanya Bapak tadi menyebutkan permasalahan atau tantangan yaitu produksi yang belum standar karena kesulitan memenuhi lonjakan volume besar secara konsisten. Saya ingin memberikan saran berupa membuat standarisasi prosedur produksi yang lebih ketat atau SOP, yaitu memastikan setiap tahapan proses memiliki SOP tertulis, termasuk spesifikasi bahan, proses, waktu, dan kontrol kualitas. Selanjutnya itu melakukan reverse training secara rutin untuk semua operator agar tidak ada deviasi proses. Ya, selanjutnya itu menyiapkan rencana kontingensi saat lonjakan permintaan, yaitu memiliki daftar outsourcing partner sebagai cadangan. Selanjutnya, siap membuka shift tambahan atau lembur jadwal. Yang terakhir itu membuat sistem prioritas, pesanan, atau order prioritization. Sekian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas sarannya kepada Bapak Farhan. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan sekalian? Izin sebelumnya Bapak Imam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diego Melito Dasman. Saya sebagai sosial media strategis. Sebelum kita menentukan arah kampanye, kita perlu memastikan bahwa strategi konten yang kita buat benar-benar relevan dengan audiens dan mampu membangun kepercayaan terhadap brand. Nah, untuk mencapai potensi viral itu, kita harus memahami jenis konten apa yang paling dekat dengan kebutuhan dan perilaku kita. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, konten seperti apa yang menurut Bapak Imam dan Bapak Fajar yang paling realistis dan mampu meyakinkan target kita untuk bisa berkembang secara organik dan bisa berpotensi viral. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Diego. Jadi, kita bisa dengan membuat konten sambal murah, tapi bukan murahan, dengan resep khas Nusantara, dan juga bisa buat konten dengan challenge rekomendasi sambal enak dengan harga terjangkau. Kami yakin ini sangat cocok dengan audiens kita, baik dalam sosial media maupun tidak. Dan kami menargetkan untuk upload konten sekitar 3-4 kali dalam seminggu. Terima kasih. Nah, baik. Untuk sesi pertanyaan dan sesi saran pada presentasi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk diskusinya kali ini. Nah, untuk strategi ini akan kami eksekusi mulai dari minggu depan. Mohon kerjasamanya dan dukungan dari tim-tim sekalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Saya sebagai manajer marketing, mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup diskusi ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.